syakirin dan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Al-ayat. Alhamdulillah, ikhwatullah, di sore hari ini kita kembali dalam majelis ilmu di Masjid Al-Jariyah. Semoga langkah-langkah kita Allah menambah pahala atasnya dan juga mengampuni dari dosa-dosa kita. Di majelis ini kita akan meneruskan pembahasan tafsir surah Al-Baqarah ayat 46. Sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya tentang tafsir, di mana kita diperintahkan untuk menjadikan sabar dan sholat itu sebagai penolong kita, dan sabar dan sholat itu adalah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka hari ini kita akan menjelaskan makna khusyuk itu. Maka di ayat 46 ya, Allah menjelaskan makna khusyuk, yaitu alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Adalah orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Rabb-nya, dengan Rabb mereka, dan bahwa mereka akan kembali padanya. Setelah orang yang khusyuk dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-46. Dijelaskan dalam tafsir Hidayatul Insan, yaitu mereka yang yakin akan bertemu dengan Rabb-nya setelah meninggalnya. Jadi mereka yakin akan bertemu dengan Allah setelah mereka meninggal. Tentunya bertemu di sini mereka yakin akan menghadapnya. Dan orang yang bertemu tidak mesti harus bahagia ya. Contoh ya, bertemu dengan si fulan tapi si A ya seutang. Nah, si A seutang bertemu si fulan tidak nyaman ya. Menderita atau bahagia? Menderita ya. Karena apa? Punya utang gitu ya. Kamu mau utangnya salangit. Nah, kan. Jadi kalau bertemu tidak nyaman ya. Menderita. Kami pendak, aduh, kumahanya. Boleh ditagih utangnya, kan gitu kan? Ditagih utangnya, utang. Begitu bertemu gitu ya, ragu-ragu ya, kan? Atau misalnya nih, bertemu dengan seorang pencuri, ya semua juga pasti nggak mau ya bertemu dengan pencuri ya. Pasti langsung gitunya curiga gitunya, atau langsung disidik-sidik gitunya, geli ya pencuri asli gitunya.
itu langsung. Jangankan bertemu dengan orang-orang yang tidak kita sayangi gitu ya, atau yang tidak kita kenal, bahkan kadang dengan keluarga sekalipun kita bertemu gitu ya, kayak masalah gitu ya, masalah hiji, masalah dua, hoyong pendak teh langsung gitu nya, hoyong pendak gitu nya, jabat tiap dinten pendakna gitu nya, terus sababaraha dinten gitu nya langsung gitu nya, aduh ngedrop we gitu. Karena apa? Karena masalah hutang, can beres-beres gitu nya, masalah teh, terus seminggu ya teh masalah, akhirnya 2 minggu langsung lah gitu kan masalah teh, sehingga dia tidak senang ketika bertemu. Begitu juga bertemu dengan Allah ya, juga mesti dengan kesenangan ya, kayak nuka sawarga ke surga, kayak nuka neraka. Ada yang sedih, ada yang menangis, ya sedih menangisnya saminya, bahagia gitu ya. ngomong Dalam surah Hud ya, ketika bertemu dengan Allah, ada yang syaki ya, ada yang sa'id, ada yang senang gitu ya, ada yang sedih, ada yang gembira gitu, ada yang celaka, ada yang bahagia gitu. Jadi kalau bertemu dengan Allah nanti di akhirat, paminhum syaqiyun wa sa'id ya gitu. Jabri kena Gitu. 5M. Nah, gitu. Cuman pertanyaannya kita masuk yang mana? Mau masuk yang bahagia atau mau yang celaka ya? Nah, itu jadi pertanyaan buat kita. Menjadi renungan buat kita. Sudah siapkah akhirat itu ya? Jangankan akhirat nanti dihisab oleh Allah ya. Kita misalnya untuk meninggal saat ini tidak siapnya, siap amal gitu ya. Aduh. Terbiasa ke malaikat. Oke. Malaikat itu dah lah nya. Oke. Sebulan deui lah. Supados siap amalna. Terbiasa gitunya. Nawaran cek si malaikatnya. Ini nawar. Terus ayeuna kayak malaikat maut nawaran gitunya. Emang malaikat siapa kamu? Ya gitu. Nah, biasa gitunya. Nah, tentunya bagaimana orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan setelah ia meninggalnya. Itu yang cerdas ya. Sanes cerdas, pintar sekolah wae ya, atau pintar segala bidang gitunya, bisa damel gitunya, bisa gawe gitunya, sanes eta gitu cerdas mah. Tapi yang mengingat kematian itu yang cerdas. Dan ada sunnah ya, berziarah. Tujuannya apa? Supaya tazkiratul akhirah, mengingat akhirat ya. Itu tujuannya. Maka seseorang dengan mengingat kematian itu harusnya menambah tafakurnya, menambah tadzakurnya. Tapi ada orang yang diingatkan gitu ya, terus sadar-sadar wae gitu ya. Contoh di sekolah kabukurnya aya video. Jadi video nate tujuanna keur muhasabah. Videona tentang Mau zaman maut gitu nya di kuburan, kumaha siksaana gitu nya.
kumaha pedihna di kubur tentunya di kuburan maksudnya kumaha pedihna gitu. Tapi antara weh si siswana situ deui nya tawuran deui mabok deui gitu nya lobana teh gitu nya. Tapi aya mah alhamdulillah nya rada mending gitu nya. Sudah agak berkurang gitu. Tapi aya we gitu nya nu apa itu geng motor gitu nya aya wae nu bobogohan nya gitu. Jadi apa yang harus dipersiapkan ketika kita kembali kepadanya pada hari kiamat untuk dihisab dan menerima pembalasan terhadap amal-amal kita, yaitu adalah amal sholih kita tentunya yang harus kita siapkan gitu ya, menunaikan kewajiban segera, kemudian juga mengajak kepada orang lain ya untuk menjadi orang yang menghuni surga gitu ya. Gitu. Bagaimana kriteria orang-orang soleh itu dijelaskan ya, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi orang yang senantiasa mengajak pada kebaikan dan mencegah pada keburukan ya, kejelekan, kemungkaran. Dan mereka adalah orang-orang yang berlomba dalam kebaikan. Itulah orang yang soleh ya. Ulaika humul, ya termasuk orang-orang yang soleh gitu. Termasuk as-solihun ya gitu. Karena itulah bagaimana mereka di dalam suratnya itu, di dalam surah Al-Imran ya, ulaika minas sholihin ya gitu. Nanti bisa dilihat lagi ya. Itulah orang-orang yang soleh gitu, dengan mengajak pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran gitu. Yusari'una fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ulaika minas sholihin, mereka termasuk orang-orang yang soleh. Itulah persiapan untuk di akhirat. Maka kalau kita mengingat akhirat di dalam salat kita, kita menyangka salat ini seandainya menjadi salat yang terakhir kita, maka semua rasa inilah yang membuat mereka merasa ringan, sehingga kita ringan menjalankan ibadah ya. Jangan merasa berat. Hiburan kita itu bukan film ya, film sinetron, film rame gitu ya. Bukan hanya itu, bukan ya. Tapi hiburan kita itu adalah dengan sholat. Kata Nabi kepada Bilal, hiburlah aku dengan sholat ya. Hari ini di sholat ya gitu. Hiburlah aku dengan sholat. Di sholat ya. Jadi sholat itu harus menjadi hiburan kita ya, menjadi penenang jiwa kita, menjadi penawar jiwa kita. Dan mereka terhibur ketika mendapatkan musibah ya, meringankan derita mereka dan mencegah diri mereka dari berbuat maksiat. Dengan sholat itulah, karena dia mengingat akhirat, bagaimana kesudahannya di suatu saat nanti di akhirat, dia jadi teringat. Sangat penting sekali dalam menyempurnakan sholat dengan kehusuan. Penting sekali, karena banyak sekali orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya. Karena itulah khusyuk ini sangatlah berat juga. Karena itu penting sekali kita untuk menambah keimanan kita, menambah ilmu kita, dan juga menjadikan kita termasuk orang-orang yang khusyuk. Baik, untuk menutup kajian kita ambil intisari atau faedah dari ayat ini. Yang pertama, bagaimana orang-orang yang mulia, orang-orang yang khusyuk
yaitu akan mudah menjalankan ibadah. Dan yang kedua, ditunjukkan makna khusyuk itu, yaitu alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yakin. Yadunnun di sini bukan hanya menyangka ya. Bukan hanya menduga, tapi yakin. Pasti ada ya. Pasti ada akhirat ya. Pasti akan bertemu dengan Allah. Dan yang ketiga, siapkan amal untuk bertemu dengan Allah, yaitu amal yang sholih. Dan yang keempat, mereka sadar akan kembali kepadanya. Maka dari situlah mereka akan menikmati apa yang mereka amalkan, sehingga tentunya akan semakin mudah bagi mereka dan akan semakin terasa ibadah dengan rasa yang manis, yaitu dengan kekhusyuan. Insyaallah kita akan meneruskan tafsir surah Al-Baqarah di kesempatan yang lainnya. Jadi fikihnya yang seharusnya hari Selasa jadi besok saja ya, karena saya salah bawa buku ya. Tadinya mau bukunya tentang fikih toharoh ya, tapi malah di kantor ternyata fikihnya tentang akidah ya. Aduh. Jadi kita bahas aja tentang tafsir surah Al-Baqarah ya hari ini ya. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu mah yang tapi ningali. Sabar. Ningali itu nyar teh. 150 ya. 150.